teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Film berlatar pada zaman batu di mana memperlihatkan sekelompok manusia purba baru saja sampai di suatu pulau yang akan menjadi tempat tinggal baru mereka. Tapi masih harus berjalan sekitar 3 hari untuk sampai di tempat tinggal yang dimaksud. Di mana sebelumnya bangsa mereka selalu berpindah-pindah tempat sesuai musim. Maka dari itu Adem sebagai laki-laki yang kuat, pemberani, percaya diri, punya pemikiran sendiri, memilih untuk pisah ke barat mencari tempat tinggal baru yang lebih baik yang bisa menetap di situ selamanya. Orang yang ikut dengan Adem ada 5 orang. Pertama ada Geir, anak muda laki-laki sebagai tangan kanan. Ada Bea, wanita seumuran Geir. Ada anak satu-satunya Adem masih kecil bernama Heron. Ada Eva sebagai wanita yang sedang mengandung anaknya. Juga yang terakhir ada kakek-kakek bernama Odal. Sambil melihat mereka berjalan, saya cuma mau memberitahu jika mereka semua ini belum makan. Bekal mereka juga sudah hanyut terjatuh di laut, dan di sini di area sekitar sini belum ada satupun makanan yang mereka temukan. Jadi perut-perut mereka semua ini lagi keroncongan, cuy. Seperti yang diketahui, selama di pulau mereka belum menemukan makanan. Tenaga mereka sudah mulai habis akibat kelaparan. Sudah berjalan selama 1 hari lebih lamanya. Maka dari itu, sebagai orang yang masih kuat, Adem dan Geir pergi berburu. Sedangkan yang lain istirahat dan tinggal duduk manis saja. Tapi Adem dan Geir tidak menemukan makanan. Mereka hanya menemukan bangkai hewan, entah hewan apa yang dagingnya sudah hilang semua. Mereka berpendapat hewan ini mati akibat jatuh dari atas. Tapi yang jadi pertanyaan, siapa yang melakukan hal itu pada hewan ini? Di sini Adem melarang Geir untuk memberitahukan hal ini pada yang lain karena dia belum tahu apa penyebabnya. Terlebih lagi agar mereka tidak panik. Kembalinya bersama dengan yang lain, di sini Bea menstruasi untuk pertama kalinya, menandakan dia sudah memasuki masa remaja. Tapi itu bukan hal yang baik untuknya karena Eva memberitahu jika suatu saat pasti Adem akan mendatanginya, mengajak bermain bersama sebagai wanita yang sudah dewasa dan disuruh mengandung anaknya. Mengetahui itu, malamnya Bea terus memandangi Adem dan mengambil batu tajam untuk melindungi diri sampai mana terdengar suara yang aneh dari kegelapan. Besoknya mereka lanjut berjalan di mana kabut tebal membuat pandangan mereka tidak jelas. Setelah kejadian kemarin yang menemukan bangkai hewan, Adem jadi was-was, semakin sensitif terhadap sesuatu. Terlebih lagi anaknya bercanda seolah-olah dia sedang menghilang. Tapi di situ anehnya dia sempat melihat sesuatu yang berlari ke arah kanannya, sedangkan Heron muncul dari arah kiri. Setelah sudah melewati kabut tebal cukup jauh, mereka memutuskan untuk istirahat, sedangkan Adem dan Geir pergi berburu. Di situ mereka menemukan hutan di depan, tapi Adem di sini memutuskan untuk tidak melewati hutan tersebut nanti karena itu berbahaya. Lebih baik di tempat terbuka. Namun jika mereka memutari hutan tersebut, maka itu akan menambah waktu perjalanan. Yang jadi masalahnya, mereka semua sama sekali belum makan dari awal, tapi keputusan Adem sudah bulat, jadi mau tidak mau harus tetap memutari hutan tersebut.
Kembali ke yang lain, tepatnya di malam hari, Ave yang hamil merasakan sakit yang begitu hebat di perutnya akibat perjalanan jauh yang sudah hampir 2 hari dan belum makan sama sekali. Di saat Bea pergi membuang pembalutnya, dia dihampiri oleh Adem yang ingin membuat anak lagi setelah merasa Ave sudah tidak bisa diharapkan. Dia merasa bayinya tidak akan selamat di perjalanan ini, tapi dia santuy merasa tenang karena masih ada Bea. Bersamaan dengan itu, Geir yang disuruh berjaga terlihat cemburu, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya memberikan mainan yang dibuatnya kepada Heron. Tepat pas tangan Adem menyentuh segitiga Bea, terdengar suara teriakan aneh yang sangat keras dari kegelapan. Itu membuat adik Heron tidak jadi dibuat. Mereka pun terus berjaga di dalam cahaya, tetapi Heron yang diambil oleh makhluk aneh tersebut membuat Adem sebagai ayah ingin pergi mencarinya. Tapi demi kebaikan bersama, Geir melarang Adem pergi karena ini malam hari, itu berbahaya. Terlebih lagi hanya Adem yang mereka harapkan. Mungkin jika Adem pergi bisa jadi mereka akan dibunuh oleh makhluk aneh tersebut atau Adem yang mati. Terus jika Adem mati, bagaimana cara mereka bertahan hidup, terutama Ave yang mengandung bayinya atau Bea? Geir sendiri tidak sanggup untuk bertanggung jawab. Maka dari itu, jika ingin mencari Heron, alangkah baiknya tunggu sampai besok, tunggu sampai hari mulai terang. Cukup masuk akal. Mendengar itu dengan berat hati, Adem pun setuju dan menunggu sampai esok hari tiba. Saat hari sudah mulai terang, Adem langsung pergi mencari Heron. Di situ dia menemukan pakaian Heron yang terdapat cairan aneh warna hitam, tapi itu bukan darah Heron. Apakah itu darah monster atau kecap? Entahlah. Tapi petunjuk itu mengarahkan mereka ke dalam hutan. Adem yang awalnya melarang keras buat masuk, sekarang tanpa pikir panjang langsung masuk. Yang lain meskipun tidak diwajibkan untuk masuk, tapi mereka tidak bisa apa-apa tanpa adanya Adem. Mereka pun terus mengikuti. Geir memperingati Adem sebelum terlambat, sebelum mereka masuk jauh ke dalam hutan, jika mereka harus kembali karena hari sudah mau gelap. Tapi Adem yang masih yakin jika Heron masih hidup tidak mempedulikan saran itu. Sampai di mana mereka menemukan tempat yang banyak sekali tulang belulang, entah tulang apa saja, bisa jadi tulang manusia, bisa jadi tulang hewan. Tapi tiba-tiba suara makhluk tersebut terdengar jelas dan posisinya tidak jauh dari mereka. Adem pun memilih untuk kabur dan pas lagi-lagi kejaran-kejaran, di sini kita bisa lihat sedikit bentuk makhluk tersebut. Adem pun memilih untuk berhenti dan menyuruh Bea menyalakan api secepat mungkin sebelum hari mau gelap. Setelah api menyala, makhluk tersebut tidak menyerang mereka. Jadi kesimpulan sementara, makhluk itu takut pada cahaya api. Tapi masalahnya mereka sekarang terjebak. Dengan insting yang tajam, Adem mendengar baik-baik di mana suara makhluk tersebut dan langsung melemparkan tongkatnya. Merasa mungkin makhluk tersebut kena, dia pun dengan gagah beraninya langsung masuk ke dalam dan ya, Adem berteriak histeris meminta pertolongan Geir. Mendengar itu, meskipun takut juga, Geir memberanikan diri untuk menyelamatkan Adem, tetapi ya, naasnya Adem ditemukan dengan kondisi yang sangat-sangat mengenaskan. Terlihat di situ mulutnya sudah dirobek tapi masih hidup. Lalu mereka menyuruh Geir buat menghentikan penderitaan Adem, tapi Geir tidak berani melakukan itu. Bea yang punya dendam menggunakan kesempatan ini untuk balas dendam. Setelah Adem mati, saking laparnya Ave tiba-tiba kejang-kejang. Bea yang melihat itu memberi saran buat memakan daging milik Adem. Sempat ada penolakan, tapi biji mana lagi, mereka sudah tidak punya pilihan. Jadi
tapi hanya Gerla yang tidak memakan daging tersebut. Setelah itu mereka membahas langkah apa yang bagusnya mereka ambil sekarang. Di sini Odal berpendapat jika mereka telah memasuki wilayah monster, jadi jika ingin selamat maka mereka harus menawarinya sesuatu. Tapi Geir berpendapat jika mereka harus memburu makhluk tersebut. Mendengar itu, Bea pun bertanya bagaimana caranya, bahkan Adem saja tidak bisa apalagi kau. Dan mempunyai saran buat berlindung saja. Setelah itu, Geir mengambil tongkat milik Adem dan berjaga sampai esok hari tiba. Besoknya Geir punya rencana untuk melanjutkan perjalanan, biarkan dia yang menuntun sampai keluar hutan. Si Odal yang merasa paling benar menolak ajakan itu, tapi yang lain setuju jadi dia pun ikut setuju. Tapi setelah berjam-jam mereka berjalan justru kembali ke tempat semula. Rencana Geir tidak berhasil, sekarang rencana Odal. Dia bersama Ave mengambil paksa Bea buat dijadikan persembahan pada makhluk tersebut. Sedangkan Geir yang membela harus tidak sadarkan diri setelah Eva mendorongnya dan kepalanya terbentur keras di batu. Sampainya di tempat tulang belulang, di situ terdengar lagi suara makhluk tersebut yang membuat Bea berhasil melarikan diri. Setelah kepergian Bea, Odal yang merasa mereka tidak bisa lari memilih untuk menikam Ave dan mempersembahkannya pada makhluk tersebut. Tapi Ave yang tidak mau mati sendiri menarik kaki Odal yang entah bagaimana, mungkin faktor sudah tua, kakinya dengan mudah patah begitu saja. Singkat waktu di malam hari terlihat juga pemandangan aurora yang sangat indah di malam hari, tapi tidak bagi nasib Odal yang melihat mayat Ave ditarik oleh makhluk tersebut dan pasti sudahnya itu gilirannya. Besoknya Geir juga sudah sadar dan pergi mencari yang lain, tapi dia dikejutkan oleh Bea yang langsung menyuruhnya diam. Terlihat di situ ternyata Odal masih hidup, tapi makhluk tersebut ada tepat di depan matanya. Yang di sini kita juga diperlihatkan makhluk tersebut yang mirip dengan monster. Saking menakutkannya, Odal bahkan mati duluan sebelum di fatality. Setelah itu Bea memburu makhluk tersebut dan dengan susah payah akhirnya berhasil mencopot palanya, tetapi ya ternyata itu adalah manusia dari kelompok lain. Geir juga yang baru tiba melihat mainan yang dia berikan pada Heron dipakai oleh orang itu. Untuk lebih mudah saya sebut saja orang itu. Orang itu yang terpojok memilih untuk kabur dan dikejar oleh Bea dan Geir. Setelah mengikuti orang itu akhirnya mereka berhasil keluar dari hutan. Bea yang merasa orang itu adalah ancaman mengajak Geir untuk memburu orang itu dan merebut tempat tinggalnya. Tapi di sini Geir sudah tidak mau mengejar orang itu. Siapa tahu dia tidak sendiri. Terlebih lagi yang dikira monster ternyata sama-sama manusia. Bea pun menegaskan jika dia itu bukan manusia, dia adalah monster. Karena Bea melihat tadi malam orang itu mengambil mayat Eva entah dibuat apa. Apalagi pasti orang itu cepat atau lambat akan membunuh mereka berdua. Mendengar itu Geir pun setuju. Mereka berdua pun pergi ke tempat tinggal orang itu. Setelah berkeliling cukup lama di gua tersebut, di situ Bea diserang dari belakang oleh teman orang itu. Sempat berteriak memanggil Geir, tapi sayangnya dia harus kehabisan napas setelah dicekik begitu kuat. Aneh, entah mengapa teman orang itu tiba-tiba melukai dirinya sendiri yang membuat dia terluka parah dan itu juga membuat Bea sadarkan diri. Melihat teman orang itu yang tidak berdaya, dia menggunakan kesempatan itu untuk menghabisinya. Setelah Bea meninggalkan tempat itu, Geir kemudian datang dan melihat teman orang itu yang masih hidup dan masih bisa diselamatkan. Tapi Geir yang sudah menganggap orang itu adalah monster membunuhnya saat itu juga. Bersamaan dengan itu di tempat lain Bea menemukan tempat di mana ada api yang menyala dan juga terdapat kain tebal di situ. Pas dibuka ternyata itu adalah Heron yang masih hidup.
Masih juga terkejut, tiba-tiba orang itu datang. Sempat saling menakut-nakuti, dari belakang Gear juga datang. Tapi Gear yang terkejut melihat Heron lengah dan orang itu langsung menghantam palanya dan membunuhnya saat itu juga. Melihat itu, Bea dan Heron pun kabur dan sebelum itu sempat membakar gua tersebut. Setelah mereka berdua berhasil keluar, orang itu juga menyusul tapi badannya tersangkut lalu meminta pertolongan kepada Heron. Yang terlihat di sini Heron dan orang itu seperti dekat. Heron pun membantu orang itu tapi Bea malah menghantam kepalanya yang membuat dia mati saat itu juga. Pada tot. Eine Garten! Deine Namusen! Da! Gut, Lucia! Setelah kematian orang itu, di sini juga terungkap fakta bahwa orang itu menculik Heron karena dia tahu jika Heron kelaparan. Dia menculiknya karena peduli. Selama ini Heron selalu diperlakukan dengan baik, diberi makanan dan tempat tinggal yang layak. Jadi yang namanya monster di sini itu tidak ada, yang ada hanya salah paham. Alasan orang itu mengambil mayat Ave hanya untuk menghormatinya dengan bayinya. Bea yang mengetahui itu semua, mengetahui jika dia telah membunuh orang baik, jika sebenarnya dia telah menemukan tempat tinggal dan dia sendirilah yang menghancurkan tempat tinggal itu, merasa sangat-sangat menyesal. Sebelum film ditutup, Bea dan Heron mengubur semua orang yang mati di tempat itu. Tamat.